Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim An-Nuriyah beserta jajarannya, para bapak, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, bapak RT, para sesepuh seluruhnya, termasuk para remaja, putri dan putra dan putri yang semuanya hadir pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Majelis Ta'lim An-Nuriyah dalam rangka kita melaksanakan sholat isya, tarawih, witir berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan ibadah kita di bulan Ramadan dari awal sampai akhir insyaallah semuanya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada pada malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan atau tanggal 8 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dalam ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu ibadah shaum di siang hari maupun dalam rangka kita ibadah qiyamul lail menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, rezeki yang cukup serta umur panjang, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, walaupun dalam suasana turun hujan seperti malam hari ini, namanya ibadah harus kita laksanakan. Harus dilaksanakan. Kenapa? Karena justru ini adalah merupakan ujian buat kita. Ya, turunnya hujan menjadi saksi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur. Jangan dijadikan satu halangan. Hujan, udahlah enggak usah datang. Ya sholat aja di rumah masing-masing seumpama begitu. Ya, itu namanya imannya dikalahkan dengan turunnya hujan. Padahal hujan itu bukan menjadi satu halangan buat kita, justru sebaliknya menjadi saksi buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak turun hujan, semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dalam hal ibadah kita itu dituntut istiqomah. Kalau kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surat Hamim As-Sajdah ayat 30 dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah utus kepada mereka malaikat yang mendampinginya
dengan orang yang istiqamah dalam keimanannya tadi, dan malaikat itu berseru, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan ragu, ya, takut dan ragu dalam menghadapi kehidupan, ya, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ya. Banyak umat Islam yang merasa bingung terhadap pekerjaannya, bingung terhadap jalan rezekinya. Gak usah bingung, karena rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya, istiqamah dalam keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap juga istiqamah, insya Allah semuanya itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Allah nyatakan tadi dalam firman-Nya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat berseru, jangan kamu takut dan kamu ragu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqamah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, apa kabar gembira yang Allah serukan untuk mereka? Itu surga sebagaimana yang Allah janjikan untuk mereka. Jadi para jamaah sekalian, dalam hal ibadah, dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangannya, itu dituntut istiqomah. Ya, insya Allah istiqomah itu akan membawa keberkahan kepada kita semua, kemudahan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan manakala suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis umur kita, insya Allah husnul khatimah, berkah selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita cari. Jadi para jamaah sekalian, istiqomah, ya. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, habul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, sebaik-baik amal kebajikan, amal kebajikan, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang adwamuha. Artinya adwamuha berkesinambungan, terus menerus, continue, tidak pernah putus, istiqomah. Wa inqal, sekalipun yang dilaksanakan itu sedikit. Baca Al-Quran setiap ada sholat 3 menit, tidak sampai 3 ayat aja, nggak usah banyak. Jadi lihat sedikitnya, lihat kita terus menerusnya. Itu sedikit Pak Bu, ya. Contoh saja amal ibadah sedikit, tapi yang Allah cintai. Kenapa? Biar sedikit, tidak pernah putus. Nah, apalagi kita sholat isya tarawih itu berjamaah setiap malam bulan Ramadan, dari awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak pernah putus sholat tarawih di Majelis Ta'lim An-Nuriyah, berikut witir dan sholat isyanya. Itu termasuk ibadahnya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan malas, baru jam segini aja mah jangan malas. Ini kan rata-rata rumahnya dekat dari majelis ini, betul nggak? Nah, kalau saya beda RW, nyebrangin Balong dulu, nyebrangin Empang, sampai kemari, gitu ya. Masa orang sininya kagak sampai, cuma 3 tindak, malu amat kali, ya nggak? Jadi mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja dapat saya sampaikan, sudah 7 menit, barangkali lebih sedikit, ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terlebih khusus untuk pribadi saya. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.